Rumah warga di Pondok Bambu Durensawit, Jakarta Timur dini hari tadi ludes terbakar. Kebakaran terjadi dipicu suara ledakan dari salah satu rumah warga yang dijadikan tempat perbaikan barang-barang elektronik. Besarnya kobaran api merambat ke bangunan sekitar. Pak, ada meledak apa gitu. Ternyata nggak tahu apa-apa udah kebakar. Mau tidur. Ya di depan udah ada suara ledakan di depan ada motor. Kakak itu udah keluar aja. Petugas pemadam yang tiba di lokasi mengerahkan 7 unit mobil pemadam kebakaran. Selain di Pondok Bambu, Jakarta Timur, kebakaran juga terjadi di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Sebuah rumah warga terbakar saat penghuni rumah sedang tertidur. Api pertama kali muncul dari salah satu kamar hingga merambat ke seluruh bagian ruangan. Beruntung satu kendaraan yang terparkir dievakuasi ke lokasi aman. Kamar kelapaan mematikan. Tapi kalau arah yang menggunakan listrik atau AC gitu loh Pak. Dugaan sementara ya. Api berhasil padam selama 1 jam setelah petugas mengerahkan 6 armada pemadam ke lokasi. Akibat peristiwa ini kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Kebakaran melanda permukiman penduduk di Kecamatan Tinambang, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Kobaran api membakar rumah warga yang terbuat dari material mudah terbakar. Kencangnya tiupan angin membuat kobaran api semakin membesar menyambar bangunan sekitar. Dengan alat seadanya, warga bahu-membahu padamkan api dari sumber-sumur rumah warga. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung padamkan api dengan mengerahkan 9 unit mobil pemadam ke lokasi. Dan kami dari Armada Kabupaten Polewali Mandar menurunkan 6 armada dan 19 personil, dan kemudian kami dibantu dari Armada Kabupaten Majene, yaitu ada 3 armada dan 19 personil. Warga mengaku diduga kebakaran terjadi disebabkan korsleting listrik dari salah satu rumah warga. Api berhasil padam selama 1 jam kemudian. Akibat peristiwa ini kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Unjuk rasa mahasiswa dan petani di Sukabumi, Jawa Barat berujung ricuh. Alami kekerasan oleh sang suami, pedangdut Lesti Kejora laporkan Rizky Bilar ke Polres Metro Jakarta Selatan. Harga kedelai mahal, ukuran tahu tempe diperkecil. Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Wilson Purba. Dan saya Baby Kristami kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam iNews Siang hari ini. Selain 3 informasi tadi, redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda. Dan kita awal informasi dari Depok, Jawa Barat, pemirsa, di mana 2 kelompok gangster terlibat aksi tawuran. Kelompok gangster tersebut sempat konvoy dan mengacungkan senjata tajam hingga merusakkan warga. Inilah iring-iringan salah satu kelompok gangster dengan membawa senjata tajam sebelum terlibat tawuran dengan gangster lainnya di Jalan Raya Arko Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Kedua kelompok gangster saling serang dengan senjata tajam. Akibatnya, seorang korban mengalami luka bacok di kepala dan tangan. Warga yang geram mengejar dan menangkap pelaku tawuran. Pelaku tawuran yang tertangkap menjadi bulan-bulanan warga. Bang, abang sendiri was-was nggak sih bang selaku warga di sini? Kalau saya sih ya namanya orang pedagang malam ya kan pastinya ya was-was lah. Terutama ya itu namanya gestar kan apa aja yang diambil kan. Iya.
terutama ya kita. Bang, sebagai warga sekitar ya bang, khawatir nggak sih bang dengan kondisi kalau seperti ini ini? Resah nggak sih? kalau dibilang resah, tapi resah. Tapi kalau kita lengah nih, orang pada masuk, ya kita takut, jangan. Aksi gangster ini sangat meresahkan warga dan pengguna jalan. Warga berharap pihak kepolisian dapat menangkap para pelaku dan bertindak tegas agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Selanjutnya pemirsa, sebuah truk tangki pengangkut air minum isi ulang melintang menutup ruas jalan usai tabrak separator bus Transjakarta di Keramat Jati, Jakarta Timur. Kecelakaan ini terjadi akibat pengemudi mengantuk dan hilang kendali. Truk tangki ini melintang menutupi satu lajur setelah mengalami kecelakaan tunggal di ruas jalan Panjaitan arah Cawang, Jakarta Timur, Jumat pagi. Kedua roda depan truk patah usai menabrak separator bus Transjakarta. Kecelakaan diduga akibat supir truk mengantuk dan hilang kendali. Sempat terjadi kemacetan, namun kembali normal setelah petugas mengevakuasi truk. Berapa awalnya bang? Awalnya cuma ngantuk sedikit doang, bentaran doang. Cuma itu ngantuk sih kayak ngantuk. Ini dari arah mau kemana? Cerita itu. Pinang. Oh, ke Cipinang. Muatan air ya? Ya, Ini buat minum apa gimana? buat air minum. Tidak ada korban jiwa. Kasus kecelakaan ini ditangani unit Laka Lantas Jakarta Timur. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Satu unit mobil SUV bertabrakan dengan mobil box hingga terbalik dan terseret di Mamuju, Sulawesi Barat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kedua sopir mobil selamat. Kecelakaan terjadi di Jalan Cikditiro, Mamuju, Sulawesi Barat yang melibatkan satu unit mobil dinas SUV milik Pemprov Sulbar dengan satu unit mobil box. Akibatnya mobil SUV rusak parah karena terbalik hingga terseret sejauh 10 meter di tengah jalan. Sementara itu mobil box menabrak sebuah ruko milik warga yang berada di pinggir jalan. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena kedua sopir mobil selamat. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP guna memastikan penyebab kecelakaan. Mobil box dari arah dari selatan ke utara. Ya. Sedangkan mobil Fortune dari barat, dari timur ke barat. Mungkin Fortuner ini dalam kecepatannya mungkin agak tinggi, akhirnya dia terjadi benturan di perempatan jalan. Meski tak ada korban jiwa, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Frendi Christian, iNews melaporkan. Pemirsa, unjuk rasa mahasiswa petani di Sukabumi, Jawa Barat ini berujung ricuh. Kericuhan terjadi saat massa memaksa merangsek masuk ke dalam kantor ATR BPN yang bertugas keamanan. Aksi saling dorong hingga nyaris saling baku pukul ini terjadi saat mahasiswa dan petani menggelar unjuk rasa di depan kantor Badan Pertanahan Nasional Sukabumi. Bentrokan terjadi setelah massa yang berunjuk rasa kesal lantaran aksinya tidak mendapat tanggapan. Pendemo yang mencoba masuk ke dalam kantor dihalangi petugas. Suasana mereda setelah pihak BPN menemui pengunjuk rasa untuk menampung sejumlah tuntutan mereka. Di BPN Kabupaten Sukabumi melalui Panitia B melakukan rapat membahas PT Bumi Loka dan PT Jaya. Artinya kalau sudah Panitia B rapat, berarti ini tahapan perpanjangan. Sementara persoalan konflik yang menjadi keputusan staf presiden itu belum selesai. Selain menuntut kejelasan lahan prioritas reforma agraria, pengunjuk rasa juga mendesak penyelesaian konflik agraria yang terjadi di 3 wilayah di Kabupaten Sukabumi. Massa akhirnya membubarkan diri setelah aspirasinya diterima perwakilan BPN. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia memusnahkan 7 hektar ladang ganja siap panen di 2 lokasi terpisah di Aceh Besar. Ladang ganja ditemukan dari pengembangan hasil penangkapan pengedar ganja pada bulan lalu. Berat basah ganja yang dimusnahkan diperkirakan 17,5 ton.
Beginilah saat petugas BNN RI memusnahkan ladang ganja seluas 7 hektar di 2 lokasi terpisah di kawasan hutan Kecamatan Indrapuri, Aceh Besar. Batang ganja yang siap panen tersebut diperkirakan sebanyak 36.000 batang dengan tinggi capai 2 meter dan berat basah mencapai 17,5 ton. Pohon ganja tersebut dimusnahkan dengan cara dicabut dan dibakar. Jalan terjal dan berbukit membuat petugas kesulitan mencapai lokasi. Petugas BNN yang berjumlah 140 personil harus dibagi dalam 2 tim untuk proses pemusnahan di 2 lokasi tersebut. Pengungkapan ladang ganja tersebut berawal dari penangkapan 1 pelaku yang menyimpan ganja kering sebanyak 200 kg. Dari penangkapan 1 bulan yang lalu sebanyak 200 kilo. Lalu dikembangkan, inilah hasilnya. Dari 200 kilo kemarin tersangka 1 orang. Kita kembangkan, ternyata dari hasil keterangan pemeriksaan didapatlah 2 titik sekarang ini untuk dilakukan pemusnahan, yaitu di sini dan ada lagi yang 1 titik di sebelah kanan saya ini. Ya, yang di sini sekitar 2,5 hektar, yang di sana sekitar 4,5 hektar juga. Ya di sana. Pemusnahan ladang ganja di Provinsi Aceh sudah sering dilakukan. Namun pada setiap pemusnahan, petugas jarang menemukan pelaku penanam ganja tersebut. Dari Kabupaten Aceh Besar, Taufan Mustafa, iNews melaporkan. 4 orang warga diamankan petugas dalam penggerebekan kampung narkoba di Medan, Sumatera Utara. Dari lokasi, petugas menyita barang bukti narkoba jenis sabu. Jajaran Polres Pelabuhan Belawan menggerebek kampung narkoba yang terletak di Jalan Al-Fakah 5, Medan Deli, Sumatera Utara. Di lokasi, polisi langsung mengamankan 4 orang pengguna dan pengedar yang sedang mengkonsumsi sabu. Sebuah gubuk yang kerap digunakan untuk pesta narkoba dibakar petugas. Apalagi masyarakat sudah merasa resah dengan aktivitas para narkoba, pemakai narkoba dan penjual narkoba. Jadi sudah bersyukur kali kami masyarakat di sini. Keempat tersangka pengedar dan pengguna ini kemudian dikirim polisi ke Mapolres Pelabuhan Belawan Medan. Razia akan terus dilakukan untuk memberantas peredaran narkoba di wilayah kota Medan dan sekitarnya. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Alami KDRT pedangdut Lesti Kejora laporkan Rizky Bilar ke Polres Metro Jakarta Selatan. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetap bersama kami.